dari sekarang kita emang harus bisa aware dan waspada, cerdas-cerdas melihat apa kira-kira yang legal dan yang tidak legal, apalagi berkaitan dengan investasi karena ini bukan perihal yang mudah, bukan perihal jumlah atau angka uang yang sedikit gitu ya. Apalagi mungkin karena terdesak Anda akhirnya larinya ke pinjaman online, smart listener. Makanya sore hari ini kita akan ngobrolin soal bagaimana kita bisa mewaspadai penawaran investasi dan juga pinjaman online secara ilegal. Nah, sore hari ini sudah hadir bersama saya di studio Smart FM Makassar. Beliau ini merupakan Deputi Direktur Manajemen Strategis, Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta Kemitraan Pemerintah Daerah dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua. Ada Pak Bondan Kusuma. Selamat sore Pak Bondan. Selamat sore, Assalamualaikum. Halo Rifa, Waalaikumsalam. Smart Listener, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat, tetap semangat. Sehat, tetap Ya, semangat. oke. Itulah kata-kata yang selalu saya tunggu keluar dari setiap narasumber yang hadir di sini. Iya. Sehat, semangat, ceria, gitu ya. Iya, tentunya. Dan terlihat dari Pak Bondan sore hari ini udah siap untuk berbagi Ya. bersama kita. Kita ngobrolin soal ini nih Pak, investasi bodong lagi-lagi dan juga pastinya pinjaman online ilegal. Itu kayaknya yang memang banyak menjerat masyarakat saat ini ya. Nah, tapi sebelum itu kita mau tahu dulu dong, dari OJK sendiri kan Pak Bondan ini adalah Deputi Kemitraan gitu ya. Iya. Dan juga perlindungan konsumen. Iya. Nah, sebenarnya hingga saat ini banyak gak sih yang laporan-laporan masuk terkait dengan investasi bodong dan juga pinjaman online yang terjerat pinjaman online gitu, nggak tahu ternyata ini ilegal gitu. Betul. Ya, jadi sebelumnya Smart Listeners dan Rifa, sebelum kita beranjak ke seberapa besar sih yang sudah ditutup oleh OJK, termasuk dengan dari fintech lending ilegal ini, dapat kami sampaikan dulu nih pengenalan dulu dari OJK. Yap, kita harus Yes. tahu dong apa sebenarnya tugas dan fungsinya Yeah. OJK kan. Jadi OJK itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memiliki tugas dan fungsi sangat mudah diingat sekali. OJK itu tugas dan fungsinya adalah mengatur, mengawasi, dan melindungi. Yap. 3 ini. Kita mengatur dan mengawasi siapa? Jadi kita mengatur ada industri perbankan, kemudian industri pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Bang, jadi teman-teman sama di sana bertanya-tanya nih, Pak Bondan, IKNB itu apa? IKNB itu kalau tadi disebut ada mak-mak yang tertipu oleh Arisan online. tentu mak-mak ini ingat juga apa itu pegadaian. Nah, pegadaian ini diawasi oleh OJK. Kemudian yang sedang marak ini ada pinjaman online pinjol, pinjol ilegal. Nah, kalau yang legalnya ada juga yang diawasi oleh OJK. Nah, nanti akan kita ulas lebih lanjut bedanya antara pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal seperti apa. Itu Reva, pertama pengenalan apa itu OJK dan tugas dan fungsinya seperti apa. Yap, dari hingga saat ini kita udah tahu ya tugasnya 3M aja. Iya. Gitu ya, mengatur, mengawasi dan juga melindungi. Siapa yang dilindungi? Ya kita sebagai konsumen gitu kan. Nah, tapi kita harus tahu juga hingga sampai mana sih sebenarnya kewenangan OJK ini gitu dalam mengatur, melindungi dan juga bahkan mengawasi lembaga-lembaga keuangan atau bahkan lembaga keuangan non-bank gitu Pak. Tadi kan saya sampaikan OJK mengatur, mengawasi. Nah, tinggal satu lagi tadi, Apa? melindungi. Ya, melindungi, betul. Yang kita lindungi itu adalah nasabah atau konsumen dari jasa keuangan. Konsumennya dari perbankan, IKNB atau pasar modal. Kalau umpama anggota koperasi, kira-kira dilindungi OJK tidak? Nah, kalau koperasi ini karena pengawasannya tidak diawasi oleh OJK, yaitu diawasi oleh Dinas Koperasi, Yap. maka pengawasannya ada di Dinas Koperasi, seperti itu. Nah, terkait dengan kewenangan OJK dalam melindungi konsumen dan masyarakat, kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 di pasal 28 kita berwenang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.
Contohnya yang sore hari ini, kita melihat kalau di media massa banyak masyarakat yang sudah terjerat oleh pinjaman online yang ternyata itu ilegal. Phone booknya, kemudian data-data pribadinya itu disalahgunakan oleh pinjaman online ilegal. Nah, tugas kita dari OJK, dari teman-teman media dan juga dari seluruh masyarakat, kita meminta masyarakat untuk menyampaikan edukasi. Karena kalau edukasi ini lebih murah daripada sudah menjadi korban. Contohnya seperti itu. Edukasi lebih murah sekali. Dan edukasi ini bukan hanya kewajiban OJK, seluruh kewajiban masyarakat. Dan juga tentunya teman-teman smart listeners ini yang pada saat ini berkesempatan mendengarkan wawancara kita sore hari ini, bisa disampaikan kepada saudara, keluarga yang barangkali belum sempat hadir pada saat kesempatan seperti ini. Kemudian di pasal 29, selain memberikan edukasi, OJK juga melakukan pelayanan pengadaan konsumen. Jadi kalau mau Pak Bondan, saya pinjamannya saya rasa setiap bulan saya menyicil. Cuman ketika di tengah jalan saya sedang menyetir kendaraan, tiba-tiba ada yang memberhentikan untuk menarik kendaraan saya. Kira-kira kalau seperti itu bisa nggak lapor ke OJK, Rifa? Boleh dong. Boleh. Pasti akan dilayani oleh OJK. Apalagi kalau lembaganya sudah tercatat di OJK, ya. Betul. Nanti kita akan sampaikan 2L ini. Ya, 2L, ini nanti wow. 2L. Apa Nanti itu kita 2L? kita simpan 2L ini seperti apa. Oke, baik. Nah, edukasi memang sangat penting ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kalau misalnya udah tertipu, udah kena jeratan pinjaman online atau bahkan kena kasus investasi online, itu bisa bahaya ke depannya. Jadi akan menyesal di belakangan hari. Makanya sore hari ini kita hadir untuk memberikan pencerahan bagi smart listener, bahkan bagi kami pribadi gitu ya. Anda bisa ikutan juga obrolan kami sore hari ini bersama dengan Pak Bondan dari OJK. Bisa melalui WhatsApp di 0811461011 atau Anda bisa kirimkan langsung nih pertanyaan Anda di live streaming kami di YouTube channel Smart FM Makassar. Kita kenalan dulu sama investasi. Banyak orang mungkin sekarang udah familiar ya. Bahkan juga milenial tuh udah mainnya investasi gitu, udah main trading gitu ya. Kayaknya itu bukan lagi hal yang tabu untuk masyarakat, tapi mindsetnya masih investasi itu adalah yang menguntungkan gitu ya. Tapi nggak tahu nih apakah investasinya legal atau enggak. Fokusnya untung aja, bukan legalnya dulu yang menjadi nomor satu gitu. Nah, dari Pak Bondan sendiri boleh nggak dijelasin gitu sebenarnya investasi yang legal dan ilegal itu seperti apa, dan yang gimana sih yang sebenarnya harus kita waspadai? Iya, Rifa dan smart listeners. Jadi kita melihat modus-modus oknum menggunakan investasi ilegal ini sangat banyak sekali sekarang. Apalagi tadi disampaikan Rifa ini, milenial ini keinginan untuk berinvestasi sangat tinggi sekali. Barangkali karena sudah well literate ya. Namun demikian, Reva dan smart listeners, kita melihat penindakan terhadap kasus ini tidak bisa dilakukan oleh OJK sendirian. Nah, sebelum nanti saya melangkah kepada ciri-ciri investasi legal dan ilegal, kita akan jelaskan dulu siapa sih yang menindak kalau ada investasi ilegal. Nah, OJK bersama dengan seluruh ada 13 kementerian dan lembaga membentuk namanya Satgas Waspada Investasi. Ada OJK, kemudian ada Kejaksaan, ada Kepolisian tentunya, kemudian Perdagangan, Kominfo, Bank Indonesia, Koperasi, kemudian Koperasi dan lain sebagainya. PPATK juga ada juga. Karena apa? Modus yang ditawarkan oleh ekonom ini kadang menggunakan lembaga yang di luar pengawasan dari OJK, sehingga OJK bagus bekerja sama dengan seluruh anggota Satgas Waspada Investasi, dan juga gunanya untuk mempercepat penyelesaian kasus. Karena kalau umpama ada kasus ditemukan oleh OJK, nanti kita rapat di Satgas itu, rapat dengan kepolisian, kejaksaan, sehingga fungsinya apa? Kasus segera diselidiki, segera diputuskan, dan masyarakat yang menjadi korban semakin
berkurang. Mhm, mhm. Nah, itu 13 kementerian dalam Satgas Waspada Investasi. Kemudian, nah, sebelumnya selama sampai dengan Juni 2021 kita lihat sesuai dengan data Satgas Waspada Investasi, kita sudah menutup 3.365 fintech lending ilegal dan sebanyak 1.096 entitas yang menawarkan investasi legal yang telah tercatat di dalam Investor Alert Portal. Banyak sekali, Reva dan smart listener. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya paling mudah, teman-teman, smart listener. Tadi yang saya sampaikan, 2L. 2L. Nah, Legal dan logis. Legal dan logis. Ya. Jadi yang pertama, untuk yang investasi ilegal tentunya mereka tidak ada izin dari otoritas. Nah, smart listener harus memastikan apakah investasi yang ditawarkan oleh orang atau oknum ini ada izin nggak dari OJK. Smart listener bisa lihat di website OJK di sikapiuangmu.ojk.go.id. Ya, diingat ya, sikapiuangmu.ojk.go.id. Itu bisa mengecek, di situ akan tercatat investasi ilegal apa aja yang sudah ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Di situ tercantum di situ. Jadi seperti itu. Atau juga kontak di 157. Itu kontak call center OJK, bisa menanyakan di situ terkait dengan investasi ilegal atau investasi yang ditawarkan oleh oknum-oknum atau masyarakat yang kita ragu. Nah, itu ya. Itu ciri salah satu investasi ilegal. Dia tidak ada izin dari otoritas. Kemudian kadang mereka ini ditawarkan melalui website. Nah, contoh tadi kan disampaikan Reva kan, banyak ibu-ibu, mak-mak ini yang tertipu oleh arisan online ya. Salah satu cirinya kita nggak tahu ini. Kalau arisan online kita nggak tahu siapa penanggung jawabnya siapa, dia rumahnya di mana. Kemudian jangankan arisan online, kadang arisan yang nggak online saja bisa macet juga ya. Benar. Itu dia. Karena seperti itu. Jadi ini ditawarkan melalui media-media, dan parahnya lagi dengan maraknya digitalisasi ini, oknum-oknum menawarkan semakin gencar sekali. Padahal OJK bersama dengan Satgas Waspada Investasi tentunya dengan Kominfo ini sudah melaksanakan cyber patrol. Kita menutup setiap hari, sudah banyak sekali sudah kita tutup. Namun demikian kita tutup 1, besok mereka tumbuh 10. Iya. Mereka berganti. Mati 1 tumbuh 1000. Berganti gitu ya? Berganti baju. Padahal tetap Okay. sama saja. Mereka intinya menipu masyarakat. Investasi, cek dulu legalitas dan cek juga logisnya. Logisnya itu kita melihat apakah bonus yang ditawarkan ini sudah sesuai nggak dengan logika kita. Contohnya kalau perbankan kan seperti deposito kadang menawarkan 8 atau 6% per tahun. Mereka menawarkan kadang 6% ini per bulan. Nah, hati-hati. Ini sangat menggiurkan berarti Sangat ya. menggiurkan sekali. Dan bahkan kadang kalau sifat dasar manusia ya, apalagi yang kalau yang arisan online itu kan 1 juta ini kan keuntungannya gitu kan, meningkatnya itu kan kita merasa wah ini kayaknya aman nih. Apalagi salah satu cirinya mereka menggunakan tokoh masyarakat. Nah, Pak Ustadz atau Pak Pendeta. Nah, kadang-kadang itu sih yang bahaya Pak, Betul. ketika misalnya ada satu figur yang kemudian dijadikan media promosinya, endorse-nya, atau bahkan betul. BA-nya gitu, brand ambassador. Oh iya, ini trusted nih, pasti bener nih. Iya, Tapi iya. kan nggak tahu ujung-ujungnya. Betul. Masyarakat larinya bukan ke gimana legalnya, Iya. tapi gimana untungnya gitu. Ya. Betul. Itu yang ciri yang paling besar yang seperti itu. Mereka menggunakan public figure, nggak ada izinnya, kemudian bonusnya kadang dibayarkan atas dasar perekrutan. Contoh, Mbak Rifa kalau umpama ikut investasi saya, nanti kalau sudah bisa mengajak 3 anggota bertambah sekian bonusnya. Hati-hati. Itu salah satu ciri dari investasi ilegal. Seperti itu sih. Baik, itu dia ciri-cirinya. Tapi kalau untuk pinjaman online sendiri, Ya. seperti apa?
Nah, ini yang kemarin Ketua Satgas Pak Tongam dengan Kepala Departemen EPK Pusat sudah melaksanakan sosialisasi, dan kami dari OJK juga kembali tidak henti-hentinya mensosialisasi, karena tadi disampaikan edukasi kita lebih mudah daripada masyarakat sudah menjadi korban. Ya kan? Ciri utama yang pertama, kalau ada menawarkan pinjaman online ya. Yang pertama adalah cek dulu, saya ini pinjam ini apakah sesuai dengan kebutuhan tidak. Itu paling awal ya. Jangan tergiur karena kita ada penawaran terus ngetik tik ke handphone, tiba-tiba cair, aduh mudah. Itu bahaya sekali. Sesuai dengan kebutuhan pinjamannya, kemudian kita harus sesuai dengan apakah kita bisa membayar. Yang ketiga, cek dulu apakah terdaftar tidak di OJK. Karena kalau terdaftar di OJK, kita OJK sudah menerapkan beberapa ketentuan. Artinya apa? Kalau ada masyarakat yang sudah, Pak Bondan, saya sudah pinjam melalui fintech legal diawasi oleh OJK, tapi mereka penagihannya tidak beretika. Nah, ini bisa dilaporkan ke OJK. Karena mereka ada di bawah pengawasan dari OJK, kita bisa melakukan pembinaan. Kita bisa kenakan sanksi, dan juga Reva dan teman-teman smart learners, kita ada asosiasi yang menaungi fintech legal di bawah pengawasan OJK. Apa itu? Jadi asosiasi fintech AFPI namanya. Asosiasi Fintech Pembiayaan Indonesia. Jadi AFPI ini ada code of conduct-nya. Code of conduct-nya itu mereka hanya AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Jadi code of conduct-nya, teman-teman pinjaman online legal yang diawasi oleh OJK hanya bisa mengakses 3 saja. Kalau disingkat namanya camilan, kamera, mikrofon, dan location. Selain 3 ini, peer-to-peer lending yang ada izin dari OJK tidak diperkenalan untuk mengaksesnya. Apalagi berarti data kalau pribadinya. misalnya ada yang minta akses untuk kontak, itu berarti udah bisa dipastikan dia ilegal. Bisa dipastikan seperti itu. Atau kalau ragu bisa kontak ke OJK 157. Karena gini Reva dan teman-teman smart learners, kadang lembaga jasa keuangan yang ilegal nggak hanya pinjaman online saja, perbankan atau asuransi atau apa, kadang di iklannya itu dibuat mirip oleh lembaga jasa keuangan yang ada izin dari OJK. Apalagi di situ dicantumkan nama OJK di situ. Nah, jangan tergiur, segera lapor, segera tanya ke 157 kontak center OJK untuk memastikan benar nggak nih tempelan dikawasi oleh OJK ini sesuai dengan izin yang diberikan oleh OJK. Itu Reva. Ya, karena embel-embel label diawasi oleh otoritas jasa keuangan itu kayaknya semua menjadi satu acuan masyarakat sekarang ya. Iya, betul. Nah, tapi itu lagi tadi untuk bisa memastikan apakah ini benar-benar legal dan logis ya, 2L tadi boleh dicek langsung ke OJK-nya, ditanyain gitu ya. Betul. Nggak usah percaya dulu sama yang ngeklaim diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Oke deh. Nah, ini udah banyak pertanyaan sih Pak Bondan di YouTube channel Smart FM Makassar, tapi kita akan tahan dulu. Kita akan bacakan di sesi selanjutnya. Smart Listener, Anda masih punya kesempatan untuk bergabung bersama kami. Jangan kemana-mana, tetap di Afternoon Drive. Final 6 Sulampua dan didukung oleh Smart FM Makassar. Kamu masih bete? Masih sedih karena nggak lulus PTN? Pengen jadi pengusaha? Atau lulus kuliah langsung dapat kerjaan? Tapi nggak tahu harus lanjutin pendidikan kemana? Institut Teknologi dan Bisnis Kala hadir untuk mewujudkannya. ITB Kala yang berlokasi di Nipa Mall Office Building, lantai 5, membuka pendaftaran mahasiswa baru dengan 4 program studi, kewirausahaan, sistem informasi, manajemen retail, dan bisnis digital.
Pendaftaran hingga akhir September 2021. Kuota yang akan diterima tahun 2021 ini hanya 100 mahasiswa loh. Selain itu, lulusan ITB Kala menjadi prioritas utama untuk berkarir sebagai profesional di salah satu perusahaan Kala Group. Jadi, buruan daftarin diri kamu. Caranya, kamu cukup kunjungin website di register.kalabs.ac.id. And for more info, kamu bisa hubungin kontak person mereka di 0821 91 92 8771 atau kamu bisa mengunjungi Instagramnya di @kalabusinessschool. ITB Kala, a part of Yayasan Haji Kala. For the latest news, people's views, and conversation, we're your station, Smart FM. Afternoon Drive. Smart listener, saya ingin menyapa Anda dulu yang sore hari ini lagi di perjalanan. Tetap berhati-hati sambil mendengarkan edukasi dari OJK di Smart FM Makassar. Tentunya tentang investasi bodong dan juga pinjaman online ilegal. Kita masih bersama dengan Pak Bondan sore hari ini. Pak Bondan, udah banyak nih pertanyaan yang masuk. Kita cek ke YouTube dulu ya. Kita sapa satu-satu yang masuk. Ada Detars, ada Dimas Jaka, ada Edward Immanuel, selamat sore. Ada Ali, ada Yuli Pardaha Sugian. Nah, agak susah ya namanya. Kita bacakan satu-satu pertanyaannya. Kita mulai dari Detars dulu deh. Selamat sore Pak Bondan, walaupun aplikasi sudah terdaftar di OJK, apakah tetap ada jaminan bahwa nantinya mereka tidak melakukan kebohongan terhadap nasabahnya, Pak? Iya Rifa. Jadi memang terkait dengan aplikasi ataupun terkait dengan perbankan, IKNB atau pasar modal yang diawasi OJK, Pak Bondan, apakah ini bisa terhindari dengan adanya didaftarkan mendapat izin dari OJK? Saya sampaikan OJK sudah mengeluarkan, tadi kan OJK mengatur mengawasi. OJK sudah mengeluarkan pengaturan code of conduct-nya, kemudian manajemen risikonya seperti apa, sudah sangat rigid sekali. Namun demikian, teman-teman sekalian, OJK juga ada namanya pelindungan konsumen. Artinya apa? OJK tidak bisa menutup mata. Kan yang bekerja di perbankan, di IKNB pasar modal itu kan manusia kan. Mereka juga kadang khilaf juga, kadang tergoda juga. Makanya OJK ada namanya edukasi pelindungan konsumen. Artinya apa? Ketika ada nasabah yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK, maka OJK bertanggung jawab mengembalikan hak konsumen tersebut. Artinya apa? Ketika ada yang ditipu nih, karyawan perbankan, pasar modal, IKNB merugikan konsumennya, kita akan melihat kasusnya seperti apa. Kalau memang itu kesalahan dari industri yang diawasi OJK, maka tidak segan OJK juga menetapkan sanksi kepada industri dimaksud. OJK juga, peran OJK dalam melindungi masyarakat sampai dengan kita akan mencabut izin dari lembaga jasa keuangan tersebut apabila memang merugikan masyarakat dan juga terkait dengan beberapa ketentuan yang dilanggar oleh lembaga jasa keuangan tersebut. Oke, Itu jadi sih, sanksi terberatnya kalau misalnya udah terdaftar di OJK tapi tetap merugikan konsumen, merugikan nasabah, bisa-bisa dicabut izinnya oleh OJK dan tidak boleh beroperasi lagi. Iya, seperti begitu itu. Ya. Oke, sudah terjawab ya, Detars dari Dimas Jaka. Gimana caranya menghilangkan data saya di database pinjaman online nih, Pak? Soalnya banyak sekali nih yang menghubungi saya dari nomor-nomor yang tidak dikenal akhirnya. Gitu. Mungkin dia pernah minjam dana di pinjaman online terus ternyata kontaknya disebarluaskan gitu. Iya, betul. Nah, sebelum saya menjawab, saya bertanya dulu. Kira-kira sebelumnya sudah pernah memberikan nomor handphone ke siapa saja? Kalau umpama ke media online atau apa, sudah pernah belum ke media sosial, sudah pernah belum memberikan nomor handphone? Kita nggak bisa juga menelusuri ini kira-kira dapatnya dari mana, karena semuanya mudah didapatkan dan semuanya kadang dijadikan oleh oknum-oknum untuk memberikan penawaran-penawaran yang kadang mengganggu. Kami dari OJK sudah menerapkan aturan bahwasanya seluruh lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK kita mengatur kalau menawarkan jasa keuangan harus ada etikanya. Kemudian pada jam-jam yang memang
tidak mengganggu masyarakat, dan sudah izin dari masyarakat yang nanti mendapatkan penawaran. Sudah sangat banyak sekali kami dari OJK melindungi nasabah-nasabah. Jadi perlu diingat ya, sebelumnya hati-hati. Kita sebagai masyarakat yang cerdas, konsumen yang cerdas harus berhati-hati memberikan nomor handphone. Yap. Jangan sembarangan memberikan nomor handphone. Kemudian apalagi jangan sembarangan memposting foto KTP kita. Yap. Hati-hati sekali. Data-data pribadi. Data ya. pribadi. Aha. Kita sebagai konsumen yang cerdas, masyarakat yang cerdas harus berhati-hati terhadap data pribadi kita. Karena kalau kita sendiri yang menjaga, siapa lagi yang menjaga kan? Bener, jadi mungkin diingat-ingat dulu ya, sebelumnya apakah selain di pinjaman online itu udah pernah bagi-bagi kontak atau informasi pribadi ya kan? Iya. Karena itu bisa diakses dari mana saja. Betul, ya, betul. selama kita pernah memberikan. Iya. Gitu ya. Ini ada komentar dari Dian Mega Sapitri, ngeri juga ini pinjaman online ya Pak ya, di YouTube juga ada kadang iklannya muncul. Iya benar. Salah satu korban iklan nih, mungkin terganggu dengan iklannya. Terus ini berkaitan dengan data juga Pak, dari Edward Immanuel. Pak, apakah OJK mengawasi terhadap penawaran kartu kredit? Pengalaman saya nih Pak, saya sering ditelepon menawarkan kartu kredit bukan hanya dari satu bank, tapi lebih dari satu bank. Dan itu sangat mengganggu. Dari mana kira-kira mereka mendapatkan data saya? Itu dia. Gitu Jadi sama dengan yang sebelumnya, datanya kira-kira sudah pernah tersebar dari mana? Karena kita juga selama data itu tersebar, artinya kita juga nggak bisa mengendalikan juga kan, kecuali nanti ada regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi. Jadi memang kalau terkait dengan penawaran, kami OJK juga sudah ada aturannya bagaimana caranya menawarkan produk-produk dari lembaga jasa keuangan tentunya. Jadi memang hati-hati ya teman-teman, kita menjadi konsumen dan masyarakat yang cerdas. Itu seperti itu. Tapi kalau misalnya seperti pengalaman si Edward Immanuel tadi yang selalu bahkan hampir tiap hari dapat tawaran kartu kredit dari berbagai macam bank, itu gimana dari OJK-nya sendiri menyampaikan langsung ke bank, memberikan teguran atau seperti apa sih? Bisa nanti disampaikan ke OJK terkait dengan bank apa saja, nanti supaya kita juga melakukan klarifikasi. Iya. Karena kan OJK sudah memberikan aturannya seperti apa dan tergantung penerapannya di lapangan. Kalau teman-teman melanggar, ya kita akan klarifikasi benar nggak seperti itu. Oke deh, baik, nanti akan dicek dulu ya. Iya. Boleh ke 157 berarti ya Edward Immanuel kalau misalnya pengen lebih lanjut lagi ya untuk informasi selengkapnya. Nah, selanjutnya dari Ali. Tawaran pinjaman online memang hanya dalam 5 menit sudah cair dan bunganya hanya sekian persen, sangat sedikit. Nah, ini apakah menjadi termasuk tanda-tanda aplikasi yang aman untuk melakukan pinjaman atau seperti apa? Nah, mungkin Ali atau bahkan smart listener pengen dikasih tahu nih untuk mengenali pinjaman online. Selain tadi yang Bapak sudah sampaikan, code of conduct-nya hanya boleh mengakses 3 hal gitu ya. Selain itu, apakah bunga yang kecil dan pinjaman yang cepat itu menjadi salah satu indikator juga ini aman atau enggak gitu. Iya. Jadi teman-teman sekalian, memang tadi cek dulu legalitasnya. Yang kedua, jangan tertipu modus pinjaman yang kecil dan pencairan yang cepat. Jangan sampai nanti kita sudah mengklik oke, nanti data pribadi terserap di situ, kita baru sadar, baru cek ke 157. Kira-kira itu terlambat atau terlambat ya, Pak? Terlambat ya, karena mengecek udah oke. Sudah oke ya. Benar. Nah, seperti itu. Jadi memang jangan tertipu oleh nanti bunganya seperti apa, karena ketika kadang modus dari investasi pinjol ilegal ini, mereka sangat cepat sekali approvalnya. Kita kadang kita tidak belum oke atau apa gitu kan, kita sudah melakukan data pribadi, tiba-tiba uang sudah masuk. Kemudian kita tidak bisa bayar, mereka akan meneror ke ke nasabah, ke masyarakat. Kemudian Pak Bondan, kalau saya sudah menjadi korban ini, sudah ditelepon, apakah saya diteror terus? Terus bagaimana tindakan saya? Nah, itu belum ada yang nanya kayak gitu ya. Nah, kami dari Satgas Waspada Investasi dari OJK menyarankan kalau nanti ada pinjaman online
apalagi yang ilegal yang sudah merugikan masyarakat, sudah mengancam-ngancam segera lapor ke kepolisian. Segera lapor ke kepolisian supaya nanti ditelusuri. Karena kan di polisi kan ada cybercrime, ada beberapa perangkatnya yang nanti bisa mendetek apakah ini lokasinya di mana. Jadi bisa melakukan penindakan. Kami dari OJK menyarankan seperti itu. Even pinjaman legal pun kalau mereka sudah tidak beretika, sudah mengancam, ini sudah masuk ke ranah pidana. Oke. Ya, kita arahkan juga kepada kepolisian untuk melaporkannya. Itu sih. Oke, baik. Jadi kita harus mengenali betul ya modusnya seperti apa. Pinjaman yang cepat cair dan persyaratan yang nggak neko-neko itu bisa jadi salah satu modus ya fintech lending ilegal ini untuk menjerat Anda gitu, smart listener ya. Boleh dicek lagi ke OJK-nya. Nah, terus dari Mila Makassar. Saat ini saat kita mengajukan pinjaman kilat melalui pinjaman online, kita disarankan untuk jangan lupa lindungi keuanganmu dulu dengan asuransi jiwa. Nah, bisa enggak dijelaskan fungsi dari asuransi jiwa ini, Pak? Kadang-kadang juga banyak masyarakat yang ujung-ujungnya merasa saya tertipu dengan asuransi saya. Gitu. Kok banyak banget ditariknya polisinya banyak banget, tapi kok kembalinya tidak sesuai gitu, Pak. Jadi gini Riva, jadi kita harus pisahkan nih terkait dengan pinjaman online ilegal dengan asuransi jiwa. Jadi kita melihat tujuan asuransi jiwa ini sangat mulia sekali. Bayangkan kita melihatnya bukan sekedar saya bayar polis kemudian hilang begitu saja. Bayangkan kalau umpama nanti kan kalau asuransi jiwa kan yang dilindungi itu adalah jiwa dari kepala rumah tangga ya, yang memberikan penghidupan di situ. Ketika kepala rumah tangga ini tidak ada apa-apa, alhamdulillah, artinya bagus ya. Cuman kalau umpama ada apa-apa dengan kepala rumah tangganya ini yang membiayai kehidupan sehari-hari, kalau umpama ini ada apa-apanya, maka asuransi jiwa masuk di situ. Gunanya apa? Tidak memberikan sesuatu yang besar sekali, namun memberikan jaminan supaya keluarga yang ditinggalkan ini bisa hidup layak sampai dengan nanti bisa kembali normal lagi. Nah, terkait dengan asuransi jiwa yang dikaitkan dengan pinjaman online, kita harus cek dulu apakah pinjaman online ini ada izin nggak dari OJK, kemudian produk asuransinya juga adakah izin dari OJK, tidak. Karena memang kalau serba online ini kita tidak bisa mengecek, apapun kita malas mengecek, maka kita menjadi pihak yang akan dirugikan. Benar. Makanya kita menjadi konsumen yang cerdas, seperti itu. Jangan malas untuk ngecek dan recheck ya gitu. Betul. Oke, masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan bacakan di sesi selanjutnya. Kita akan break dulu sejenak, smart listener, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Padai penawaran investasi dan juga pinjaman online ilegal, smart listener, bahkan sejak sampai Juni 2021 OJK bersama dengan Satgas Waspada Investasi sudah menutup lebih dari 3.000 ya fintech lending ilegal. Dan ini pasti jadi satu langkah untuk kita bisa lebih mewaspadai lagi ya, biar nggak banyak lagi orang-orang yang jadi korban pinjaman online. Salah satunya mungkin Nesti Mei nih di YouTube channel Pak Bondan. Bagaimana Pak? Kepepet Miki. Mau pinjam di bank umum banyak persyaratan dan cukup lama prosesnya. Nah, kalau pinjaman online ini sangat cepat, jadi terpaksa mami kesian. Sudah cepat dan tertolong, jadi saat butuh tidak berpikir resiko lagi gitu. Tanggapannya gimana Pak? Kalau udah kepepet nih gimana dong? Itu dia Riva. Jadi Smart Listeners, per 2 September 2021 sudah ada 114 platform fintech yang legal. Jadi teman-teman jangan risau, ada 114 platform yang legal. Atau daripada meminjam ke yang ilegal, kenapa nggak coba aja yang legal? Itu yang pertama pastinya ya, cek legalitasnya. Kemudian tipsnya seperti apa? Selain terdaftar di OJK, juga diingat juga pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. Benar. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Bener. Itu yang harus. Yang kemudian pinjam untuk kepentingan yang produktif. Yang produktif. Jadi fintech lending yang 114 ini selain
selain konsumtif juga ada juga fintech yang memang fokus untuk produktifnya. Dia ada yang bekerja sama dengan petani, kemudian ada juga dia mengurusi bagaimana edukasi bertani yang baik dan juga sampai dengan penjualannya seperti apa. Oke. Kemudian pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda dan risikonya. Yap. Itu contoh kita menjadi konsumen yang cerdas. Baca hati-hati. Pak, kemudian kalau saya polis asuransi itu tulisannya kecil-kecil, Pak. Ya, sebagai konsumen yang cerdas, kita minta jelaskan dari agennya. Tolong jelaskan ini. Jangan sampai kita sudah kecil-kecil kita sudah malas baca, kita Pasalnya tanda tangan. banyak pula ya. Kita tanda tangan. Iya. Tanda tangan ketika kita mau klaim, ternyata klaim kita itu di luar ketentuan dari polis itu. Iya. Bagaimana kita menjadi konsumen yang cerdas? Kemudian, Oke. Pak, kalau terlanjur terjerat di pinjol ilegal, Aha. tentunya harus segera lunasi. Iya. Segera Jangan tunggu lagi. Jangan tunggu lagi dan segera laporkan ke Satgas Waspada Investasi melalui waspada.investasi@ojk.go.id. Oke. Itu tips teman-teman smart listeners bagaimana kita meminjam di fintech yang legal. Dan Oke. insya Allah ini lebih aman dibanding kita di fintech yang ilegal. Benar, karena sekarang udah ada 114 14 perusahaan. fintech lending yang legal Yang legal. ya, yang sudah terdaftar oleh OJK Iya, ya. betul. Oke, nah selanjutnya Pak, sampai di mana sebenarnya peran OJK dalam mendampingi kasus-kasus penyalahgunaan data gitu ya? Dan biasanya ketika menangani kasus baik pinjaman online ataupun waspada ataupun investasi bodong gitu ya, apa biasanya menjadi kendala Ya. dari OJK? Yang pertama terkait dengan peran OJK untuk melindungi data masyarakat ya. Yang pertama tadi sudah kami jelaskan, ada namanya Satgas Waspada Investasi, terdiri dari 13 kementerian lembaga. Penanganan terkait data pribadi tidak ada di kewenangan di dalam OJK. Iya. Namun demikian OJK bisa membawa kasus ini kepada Satgas Waspada Investasi. Iya, yang di dalamnya situ ada Kominfo ya. kepolisian, ada Kominfo, ada kejaksaan. Kita rembuk bareng-bareng supaya apa? Yang pastinya masyarakat terlindungi. Iya. Dan kalau smart listeners baca di media, beberapa waktu yang lalu sudah ada kesepakatan antara Ketua OJK, kemudian ada juga dari Kapolri, ada juga dari Kementerian Kominfo, itu bagaimana masyarakat ini menjadi terlindungi dari pinjaman online yang ilegal, dan tentunya data masyarakat juga menjadi Aman ya. aman juga. Oh. Kemudian tadi yang terakhir apa, Rifa? Biasanya kendalanya apa sih dari OJK gitu Oke. kalau misalnya dalam penanganan kasus investasi atau bahkan pinjaman online gitu. Jadi yang paling utama ini kadang masyarakat selama masih menguntungkan walaupun tahu investasinya itu ilegal, tentunya setelah mengecek dari OJK ya, masyarakat enggan melapor ke OJK atau anggota Satgas Waspada Investasi, karena dia berpikir, waduh, ini investasi ini ilegal, sesuai dengan saya kontak 157. Cuman kalau saya lapor, nanti investasi ilegal ini ditutup oleh OJK atau kepolisian, maka saya nggak dapat. Padahal informasi ini kalau bukan masyarakat yang sudah ikut, dapat dari mana? Iya. OJK tidak bisa tahu seperti itu, apalagi kepolisian nggak bisa tahu, karena biasanya oknum-oknum ini menyembunyikan kejahatannya, itu masyarakat enggan melaporkan. Kemudian masyarakat yang menjadi korban tidak melapor karena malu, atau alasan lainnya, dan lebih memilih lapor di medsos. Oke. Atau mungkin karena takut ada biayanya lapor di OJK atau takut ribet mungkin Pak? Iya. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Tentu OJK tidak, ya kan? 157 itu silahkan kontak ke 157 atau WA ke 081, bisa dicatat smart listeners, 081 157 pasti diingat ya, 081 157 nya 3 kali. Itu smart listeners bisa ngecek sekarang, diketik di situ untuk mengecek apakah dia ada izin tidak ya. Uang aman, apakah itu ada izin dari OJK.
coba di situ nanti ada penjelasan di situ. Ya, Kalau dia ada izin dari OJK ada keterangan di situ. Kemudian kadang ini ada pelaku investasi legal atau pinjol ilegal yang diduga juga memiliki komunitas. Jadi mereka ada komunitasnya. Oknum-oknum itu ada komunitasnya juga. Seperti yang tertipu di arisan online, mereka ada komunitasnya dan mereka tidak melaporkan. Tidak Oke. melaporkan ke kepolisian ketika mereka menjadi korban. Yap. Padahal Tertutupnya informasi ini jadi salah satu kendala ya. kendala Riva. Padahal Oke. teman-teman sekalian, smart listeners, semakin cepat masyarakat mengadukan ke OJK, Aha. maka semakin cepat juga masalah ini teratasi. Ya, ya, ya. Sehingga semakin cepat untuk ditutup dan masyarakat yang menjadi korban menjadi lebih sedikit. Ya, Itu benar, tentunya. benar. Oke deh. Mm-mm. Azannya udah bunyi, ini tandanya berarti waktu kita hampir habis nih, udah terbatas sekali. Terakhir nih, apa yang pengen disampaikan Ya. oleh Pak Bondan kepada smart listener yang mendengarkan kita sore hari ini? Ya, smart listeners, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kita menjadi konsumen yang cerdas. Yang cerdas itu apa coba? 2L, legal dan logis. Yang kedua, OJK sudah meluncurkan aplikasi namanya aplikasi portal perlindungan konsumen, APPK. Jadi melalui APPK ini di website bisa dicatat www.kontak157.ojk.go.id. Nah, ini teman-teman yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan atau menanyakan sesuatu bisa menghubungi melalui website itu. Oke. Dan juga bagi yang milenial, nah bisa follow Instagram OJK, yaitu OJK Indonesia. Instagramnya di situ. Oke. Ada juga @sikapi uangmu. 2 Instagram yang resmi dari OJK. Karena beberapa saat kemarin ada Instagram yang mengaku dari OJK. Itu bisa ditanyakan ke OJK juga, ke 157 apakah ini resmi atau tidak. Itu Reva, semoga bisa mengedukasi Amin, amin, kita amin, semua dan juga teman-teman yang belum hadir pada saat ini supaya baik kita menjadi terlindungi dari investasi yang ilegal. Oke deh, itu dia tadi. Terima kasih banyak ya Terima Pak kasih. Bondan untuk waktunya dan juga pencerahannya sore hari ini. Dan yang belum sempat dijawab pertanyaannya, tenang, besok kita masih ada webinar kok ya bersama dengan OJK. Tentunya akan mengulas lebih lanjut lagi soal investasi bodong ini. Terima kasih sekali lagi Pak Bondan, sehat-sehat kasih. terus. Anda juga bisa Siap. langsung mengontak WhatsApp dari OJK 0811157157 157. Terima kasih, Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda.